Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini marilah kita membuka hati kita untuk memahami apa yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang terpuji. Mengapa Allah menurunkan keberkahan kepada umatnya? Tentunya karena keberkahan adalah sesuatu yang istimewa bagi hambanya, maka kita harus menjadi salah satu bagian untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan itu? Itulah yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini, tentang sebab-sebab mendapatkan keberkahan dalam hidup. Semua kita pasti menginginkan apa yang namanya keberkahan. Kata para ulama mengatakan bahwa yang dinamakan berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau rezeki itu berkah, kalau uang itu berkah, berarti uang itu membawa bertambah kebaikan. Begitu. Kalau rumah itu berkah, berarti rumah itu membawa kebaikan. Begitu seterusnya. Tinggal menambahkan, kata misalnya motor yang berkah berarti motor membawa kebaikan. Keberkahan ini sangat penting karena ketika seorang diberikan keberkahan oleh Allah, maka ia tidak ada sesuatu apapun kekuatan yang akan bisa memberikan keburukan kepadanya. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengganggu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Itulah berkah. Oleh karena itu kita harus menjaga dan kita harus betul-betul tahu apa hal-hal yang menyebabkan Allah menurunkan keberkahan. Di dunia ini tidak ada satupun orang, baik orang Islam maupun non-Islam, yang tidak ingin hidupnya mendapat sesuatu selain kebaikan. Kebaikan di dunia maupun di akhirat. Artinya ingin mendapatkan keberkahan. Bagi yang sudah berumah tangga, ingin berkah rumah tangganya, ingin berkah anaknya, ingin berkah rezekinya, ingin berkah istrinya, ingin berkah waktunya dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan, wasilah kepada kita kapan kita akan mendapatkan keberkahan tersebut. Di antara penyebab seorang itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walau amanu ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fakhdar akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka
keberkahan dari langit dan dari bumi, tetapi mereka merustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan tersebut. Quran Surat Al-A'raf. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jadi syarat berkah adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, ini yang menjadi penyebab utama seseorang mendapatkan keberkahan. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini adalah salah satu yang menjadi penyebab turunnya keberkahan kepada seseorang. Jelas sekali dalam ayat ini kapan seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, kapan keberkahan itu akan dicabut, yaitu ketika seorang itu bertakwa, maka turunlah keberkahan. Ketika orang ahli itu maksiat, maka dicabutlah keberkahannya. Hati-hati dengan dicabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan suatu perbuatan yang betul-betul tidak diridhoi oleh Allah, membuat Allah murka, maka akan tercabut keberkahan hidupnya. Anak akan mendapatkan keberkahan ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia durhaka kepada orang tuanya, maka anak tersebut mendapatkan hak cabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, untuk mendapatkan sebuah keberkahan maka kita perlu meningkatkan keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Yazid, salam kenal. Mari kita lanjutkan. Jadi ketika ada orang mendoakan kepada kita semoga berkah atau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menunjukkan bahwa semoga keimanan Anda dan ketakwaan Anda meningkat. Barakallah, semoga Allah memberkati Anda. Berarti orang itu mendoakan semoga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Barakallah, maka biasakanlah dengan mengucapkan barakallah, semoga Allah memberkatinya. Artinya semoga Allah membantu orang tersebut meningkat keimanannya dan membantu orang tersebut meningkat ketakwaannya kepada Allah. Jadi biasakan berdoa barakallah, semoga Allah memberkahi Anda. Berarti dengan kata lain, semoga Allah meningkatkan keimanan Anda dan meningkatkan ketakwaan Anda. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallah sahabat-sahabatku sekalian, penonton Yazid channel YouTube yang keren ini. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-A'raf ayat 96, kalau seandainya mereka semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Allah tidak menyebutkan satu pintu, tapi pintu-pintu kebaikan. Dalam tafsir ulama, tafsir Ar-Razi menjelaskan bahwa arti ayat tadi adalah mengandung suatu pengertian seperti itu. Yang kedua, bahwa di antara pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan dari langit berupa hujan, Allah akan turunkan hujan.
Kalau seandainya bumi ini tidak turun hujan, maka akan rusaklah tumbuh-tumbuhan, akan rusaklah padi dan tanaman, sungai-sungai akan kering, banyak makhluk-makhluk yang mati. Tapi ketika penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jamin akan memberikan keberkahan kepada negeri tersebut. Allah akan jaga negeri tersebut jika penduduknya beriman dan bertakwa. Yang ketiga, keberkahan di bumi ini akan Allah mudahkan berupa apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Orang ulama besar Kiai Imam Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu sebab buah-buahan itu menjadi kecil karena dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Beliau menyebutkan di zaman dahulu menurut beliau buah-buahan di negeri ini sangatlah besar-besar. Tapi ketika manusia berbuat dosa dan maksiat, Allah punahkan buah-buahan tersebut dan Allah kecilkan buah tersebut. Harusnya besar ya buah-buahnya. Allah memberikan keberkahan kepada hewan, kepada kambing, lembu, dan lainnya. Hewan yang Allah berikan keberkahan, hewan itu ada sisi kaitannya dengan ibadah, dengan takwa. Seperti hewan untuk akikah, hewan untuk korban, hewan yang disembelih. Adalah kambing. Berapa juta kambing disembelih pada hari Idul Adha, namun ditambah bulan haji, kemudian tidak pernah habis. Itu menunjukkan sebuah keberkahan. Tetapi hewan yang tidak disembelih secara terus-menerus, maka hewan tersebut langka dan sulit ditemukan. Apa saja yang ada keterkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, maka di situ kita lihat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan, akan memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Jin, walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka tetap berjalan di jalan lurus, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak. Surat Jin ayat 16. Nah, syarat mendapatkan keberkahan yang kedua yaitu istiqomah. Walau istaqomu, ketika kita istiqomah di jalan dakwah ini. Jadi kalau kita sudah lari dari dakwah, tidak mau memperjuangkan Islam, tidak mau bergabung sama orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan dicabut nanti keberkahannya. Gitu. Ya. Apa syaratnya untuk mendapatkan keberkahan? Yaitu ketika mereka istiqomah, ketika mematuhi Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika orang tersebut istiqomah di jalan Allah, maka orang tersebut akan diturunkan keberkahan. Tapi sebaliknya, jika orang tersebut sudah mulai tidak istiqomah, mulai goyah, mulai ragu dengan ajaran Allah ini, maka akan dicabutlah keberkahan dalam kehidupannya. Kira-kira Anda mau dicabut keberkahannya menjadi orang yang terpuruk, atau Anda akan mau diturunkan keberkahan menjadi orang yang bermartabat? Tentu kita sebagai seorang muslim, seorang yang berakal, akan memilih menjadi orang yang lebih bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang sangat rugi. Dalam Al-Quran dikatakan, wal asri, demi masa,
Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam dakwah. Nah ini. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syaratnya akan turun datangnya keberkahan yaitu kita mesti istiqomah, mesti bertakwa, menjauhi larangan dan mengerjakan pekerjaan yang Allah perintahkan. Ini. Sebagaimana dalam firman tadi yang telah saya sampaikan di atas, ada sebuah firman lagi yang memperkuat, yaitu surat Al-Maidah ayat 65. Yang berbunyi, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wala udkhilannahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Maidah ayat 65. Tetapi sebaliknya, ketika penduduk negeri tersebut mereka bermaksiat dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika mereka berbuat zalim, korupsi, kolusi, nepotisme, zina, riba, judi, dan sebagainya, maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 112. Wa dharaballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Nah, fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, rezeki banyak datang kepadanya, berlimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi penduduknya mengingkari dan bermaksiat, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ini. Jadi kalau ada kesulitan ekonomi, kesulitan tidak mendapatkan tingginya naiknya barang-barang, harga barang-barang, sulitnya mencari nafkah, sulitnya mencari pekerjaan, jangan-jangan ini Allah mengangkat keberkahan dari kita. Makanya kita harus hati-hati. Allah angkat dan Allah jauhkan keberkahan dari orang-orang yang ahli maksiat, sehingga menjadi takut dan khawatir apa yang akan kita makan besok. Besok makan apa? Semua karena banyaknya orang yang jahat, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, sehingga Allah akan memberi perasaan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemakmuran, kita ingin mendapatkan kenikmatan sebuah negeri, keberkahan harta, keberkahan waktu, keberkahan tugas kita masing-masing, yaitu kita mesti menjalankan posisi kita sebagai hamba Allah, mematuhi perintah Allah, istiqomah di jalan Allah. Ini bukan tugas pemerintah atau tugas pemimpin atau menteri. Tapi tugas kita masing-masing beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penduduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan datang. Kalau beriman kepada Allah. Tetapi jika kalau ada sebuah negeri yang tidak beriman kepada Allah, kok diberi kelancaran, diberi kehebatan, itu yang disebut istijroj.
yaitu pemberian Allah yang hanya sementara kepada mereka yang tidak beriman. Ini lawan dari keberkahan. Allah memberikan kemudahan dan kelapangan kepada mereka, semakin kufur semakin diberi oleh Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu biha atau akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Nah, ini sebuah peringatan bagi kita. Ketika kita melupakan Allah, ingat Allah akan memberikan cobaan yang luar biasa. Beriman kepada Allah, tapi mereka kufur kepada Allah. Taat kepada Allah, justru mereka bermaksiat. Suruh menjauhi dosa, justru mereka mendatangi dosa. Ini namanya orang yang lupa daripada Allah, yaitu disuruh beriman malah kafir, disuruh taat justru bermaksiat, disuruh berbuat baik malah berbuat dosa. Ketika mereka atau ketika kita lupa dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, disitulah Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu kemudahan, kemudahan rizki, kemudahan harta, kemudahan kaya, sampai mereka bangga. Alhaakumut takasur. Di tengah kebanggaan mereka itulah Allah akan memberikan siksa nantinya. Sekonyong-konyong akan diberi siksa oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau melihat orang laki-laki berbuat dosa dan semakin banyak bermaksiat, kemudian Allah bukakan pintu-pintu kemudahan kepadanya, ketahuilah itu merupakan istidraj dari Allah. Dan itu bentuk makar dari Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan kepada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu hanya ada pada sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan maha suci, maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika keberkahan itu hanya milik Allah, maka hanya kepada Allah lah kita meminta atau memohon. Jangan sekali-kali kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seorang muslim lebih banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepadanya. Agar Allah memberikan keberkahan kepada hartanya. Agar Allah memberi keberkahan kepada anak-anaknya. Agar Allah memberikan keberkahan kepada waktunya. Dan agar Allah memberikan keberkahan atas segala sesuatu yang kita terima. Mintalah keberkahan hanya kepada Allah. Oleh karena itu hal yang paling banyak Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya, Allahumma barik ummati fi bukurina, berkahtilah umatku di waktu paginya. Telah datang hadis yang sangat banyak, diantaranya adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang-orang Muhajirin dan orang Ansor waktu itu mereka membuat parit di sekitar kota Madinah, dan ketika terjadi perang Khandaq, kemudian mereka memindahkan tanah sambil bekerja
Mereka melantunkan syair, kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah untuk berjihad sepanjang umur kami miliki. Kami akan terus membela Rasulullah dan agama Allah. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya Allah, sungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Keberkahilah orang-orang Ansor dan keberkahilah orang-orang Muhajirin. Inilah doa Rasulullah yang selalu minta dan mohon kepada Allah, sehingga sejarah membuktikan bahwa manusia yang paling mulia yang pernah tinggal di muka bumi setelah Nabi dan Rasul adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya cukup sekian terkait dengan keberkahan yang insya Allah kita akan dapatkan. Insya Allah kita akan kaji kembali saat kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah. Itu. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, agar kita berkah dalam mencari rezeki yang halal dari jalan yang halal. Dan yang keempat, seorang mengambil harta, mencari harta, menerima harta dari sesuatu yang betul-betul Allah ridhoi itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Urwah bin Jubair bin Awam, sahabat Urwah diberi uang 1 dinar oleh Rasulullah untuk membeli seekor kambing. Kemudian ia membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Ketika ia menuntun kedua ekor kambing itu, tiba-tiba seorang laki-laki menghampirinya dan menawar kambing tersebut. Maka ia menjual seekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian dia menghadap Rasulullah SAW dengan membawa 1 dinar uang dan 1 ekor kambing. Beliau lalu meminta penjelasan dan menceritakan kejadiannya. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berkatilah Urwah dalam bisnisnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tersebut, beliau beli pasir yang beliau kemudikan, kemudian beliau jual lagi, juga mendapatkan keberkahan. Nah, jadi doa nih, peran doa Rasulullah nih. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kita harus banyak-banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahumullah, setelah Urwah didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan dalam jual belinya, beliau dari Madinah ke luar Kufah, sebuah tempat bernama Kunasa. Kemudian beliau berdagang di negeri tersebut dan beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan menjadi orang yang paling kaya dan paling banyak hartanya di Kufah, sebab doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Yazid yang dimuliakan Allah, di sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Ini. Hidup kita ini jangan hanya mengandalkan kecerdasan. Jangan hanya mengandalkan banyaknya modal perusahaan kita. Jangan hanya mengandalkan kehebatan manajer yang bekerja dalam perusahaan kita. Jangan sombong dan angkuh. Apapun gerak-gerik kita, jangan pernah kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, kita harus selalu minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Allahumma rzuqna malan wa waladan wa barik lahu. Gitu kepada Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa harta dan anak, serta berkahilah dia dengan nikmat tersebut. Ini dalam hadis dijelaskan, itu dalam hadis ini.
Jadi kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Itu pernah Rasulullah mendoakan juga kepada Anas bin Malik itu. Rasulullah mendoakan Anas agar apa? Allahumma aqsir malahu, agar diberi rezeki harta yang banyak. Wa waladahu, dan anak yang banyak. Wa barik lahu fima a'taitahu. Fima a'tainahu. Dan agar diberkahi apa yang diberikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah putra angkat Rasulullah SAW kalau tidak salah. Nah ini. Nah, dalam doa di atas terdapat dalil yang boleh meminta banyak harta boleh, dan banyak anak boleh, dan minta keberkahan dari harta dan anak kita. Dan disinilah tetap terdapat anjuran untuk mendoakan hal dunia maupun akhirat agar kita mendapatkan keberkahan. Dari Sahih Muslim, kata Anas bin Malik, sungguh hartaku sangat banyak, anakku banyak, juga sangat banyak, dan rezeki juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak harta atas Al-Malik dan anaknya, tetapi turunannya pun banyak ya. Juga memberikan kepada mereka dari sisi harta dan keturunan mereka. Oleh karena itu disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan kisah Nabi SAW terdapat suatu, maka Allah akan kabulkan. Akan tampak sekali keberkahan dari doa Rasulullah kepada orang yang beliau doakan, kepada keluarganya, kepada keturunannya. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar kami menjadi orang-orang yang berkah dalam hidupnya. Dan aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir tidak ada hari tanpa doa. Memang begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Nah ini. Ketika dalam pernikahan misalnya, doanya barakallah wa barakalaka wa alaika, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Nah ini banyak sekali ya doa-doa yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Kenapa kurang berkah? Mungkin kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doakan anak kita, doakan istri kita, doakan keturunan kita, doakan rumah kita, doakan kendaraan kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan yang ketiga, syarat memperoleh keberkahan adalah mencari rezeki dari jalan yang halal. Sudah jelas banyak penjelasan tentang mencari rezeki yang halal. Yang keempat, mengambil harta, mencari harta, menerima harta dari sesuatu yang dia tidak meminta-mintanya. Tidak boleh minta-minta ya kita ya. Nah ini, kalau kita ingin berkah, kita jangan meminta-minta. Udah yuk. Demikian terkait dengan keberkahan. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.